Halo sahabat motovlog, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Astovlog, channel yang membahas tentang dunia motovlog, perjalanan, tutorial, dan ojek online. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang test driver pada NMAX yang saya punya ini ya, yaitu NMAX 155. Sebelum kita bahas, alangkah baiknya kita intro terlebih dahulu ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini yang pertama kali saya akan bahas adalah tentang riwayat motor NMAX 1 ini ya. Ini adalah motor NMAX 155 dengan 155 cc dengan brand Yamaha ya. Nah, di sini yang pertama kali adalah saya beli pada 1 tahun yang lalu, tepatnya di bulan Maret 2021. Nah, sekarang sudah 2022 pada bulan Oktober ya maksudnya, yaitu kurang lebih sudah 1 tahun lebih 7 bulan. Terus lagi di sini juga untuk perawatannya saya menggunakan jenis BBM ada 2, yaitu Pertamax dan Pertalite sendiri, yaitu membandingkan ya, atau perbandingan 1 kali isi Pertamax, 2 kali isi Pertalite, jadi kolaborasi biar lebih irit juga. Cuman kalau standarnya memang motor ini menggunakan jenis Pertamax ya teman-teman, kalau bisa ya menggunakan Pertamax terus. Lalu juga untuk servisnya saya rutin, saya selalu rajin di dealer Yamaha-nya ya, enggak di bengkel-bengkel yang selain Yamaha. Yaitu saya di 2500-an atau di 2000 sampai 2500-an saya itu sampai saat ini sudah melakukan servis secara rutin. Dengan olinya sendiri masih bawaan dari pabrik, yaitu Yamalub yang berwarna biru khusus untuk NMAX-nya sendiri. Untuk biaya NMAX-nya saya kemarin yang terakhir itu 150-an untuk hanya ganti servis sama ganti olinya sendiri. Jadi harganya segitu ya. Ya menurut saya lumayan mahal sih ya. Terus lagi untuk hal yang lainnya tidak ada modifikasi yang lain dari ganti knalpot atau mungkin yang spion. Ini masih standaran, untuk visornya juga masih standaran, semoga nggak ada yang berubah. Cuman paling berubah kayak holder ini ya, itu buat ngecek saya. Silakan bisa kalian cek di video saya, sudah saya buatkan tutorial. Harganya cuma 2.000, murah sekali, murah meriah ya teman-teman. Lalu di sini juga ada cantolan, kalian bisa cek sendiri. Itu sudah saya buatkan videonya juga di channel dashboard saya. Selanjutnya adalah tentang apa lagi nih teman-teman, yaitu harganya ya. Untuk harga sendiri NMAX ini dibanderol dulunya itu 33 jutaan ya. Untuk versi yang 3 ya teman-teman, jadi ada 3 versi. Versi yang pertama paling rendah itu yang masih menggunakan kunci. Versi yang kedua ini yang punya saya sudah menggunakan keyless atau remote, cuman belum ABS. Dan versi yang paling tinggi adalah yang sudah menggunakan keyless dan sudah menggunakan ABS. Pastinya yang ABS lebih unggul karena kualitasnya lebih bagus. Lalu juga untuk rutinitas servis saya sudah menginjak ke 7 kalinya. Nah kemarin pas bulan akhir September kalau nggak salah saya sudah servis yang ke-7 kalinya. Nah ini lagi berlangsung menginjak ke 8 kalinya. Semoga tidak ada kendala apapun. Nah selama saya menggunakan motor NMAX ini itu ada kendalanya sedikit saja sih teman-teman. Itu hanya di bagian tensiornya saja ya. Dulu itu tensiornya mengalami bunyi jangkrik. Nah kalau kalian penasaran seperti apa, silahkan bisa cek di video saya sebelumnya. Lihat kamera jadi pada itu. Jadi kalian bisa lihat video sebelumnya, saya sudah menggunakan klaim garansi juga, alhamdulillah bisa gratis di dealernya, bisa cek di sebelumnya. Bunyinya seperti jangkrik berada di depan. Lalu juga di sini saya membahas tentang bodi NMAX sendiri ini. Untuk bodi NMAX ya, untuk lecet-lecetnya wajar ya teman-teman, karena dipakai sehari-hari.
paling ya kalau lecet ketika di parkiran, ketika geser-geser kan pasti kena bodi, tapi nggak parah banget, cuman lecetnya lecet sedikit sih ya, lecet wajar sih menurut saya sih teman-teman. Terus hal-hal yang lainnya untuk part yang sudah diganti hanya bagian rem belakang saja ya. Selama 17 bulan saya hanya ganti rem belakang, alhamdulillah. Ini belum ganti lagi yang lainnya kayak ban dan terus kayak spion atau perangkat-perangkat yang lain di motor ini saya tidak atau belum menggantinya ya, selain dari rem belakang ini. Untuk rem depan alhamdulillah masih awet, katanya masih tebal pas servis yang terakhir. Lalu juga nah di sini untuk kenyamanan berkendara ya, selama 17 bulan ini alhamdulillah ya, kalau ini jujur sih itu nyaman banget ya, karena dalam posisi seperti ini atau tangannya pas ya, dari posisi tangan kakinya selonjor, nah itu ya, kalau buat riding dengan touring yang lumayan jauh itu enak banget, nggak terlalu capek. Dulu saya dari Banjarnegara Jogja memakai motor Vario, motor Mega Pro itu wah lumayan capeknya banget ya. Semenjak menggunakan NMAX ini saya sudah enak sekali, sudah nyaman ya. Ini juga sering buat touring, buat kegiatan sehari-hari saya buat kerja. Pokoknya ya motor ini pasti setiap hari dibawa terus, nggak seminggu sekali ya, nggak motor rumahan ya gitu. Tapi alhamdulillah nggak ada kendala yang terlalu berarti sih untuk motor ini. Terus lagi apalagi nih teman-teman ya, bagian keiritan sendiri ya. Oh ya, saya lupa, untuk motor ini sudah kilometernya di 19 km, hampir 20 km. Menurut teman-teman sudah lumayan lama atau belum? Kalian bisa komentar di sini ya. Dengan 17 bulan sudah 20 km dengan servis sebanyak 7 kali atau menginjak 8 kali. Untuk keiritan BBM itu rata-rata di sini yaitu di 45 km ya, 46 km per liter. Itu rata-rata kalau di average atau di tripnya. Nah, untuk hal-hal yang lainnya tentang kendala, tentang tutorial-tutorial yang lainnya, silahkan teman-teman bisa cek di channel saya. Saya sudah memberikan beberapa tips tutorial dan mungkin ada AG yang error. Nah, motor ini juga mengalami drop ya. Dulu pas bulan puasa, akhir bulan puasa kan ada liburan selama kurang lebih 1 mingguan ya. Nah, itu motor ini nggak pernah dihidupkan selama 4 hari dan alhasil motor ini mengalami drop atau akinya voltnya berkurang, jadi nggak bisa dihidupkan mesinnya ya teman-teman. Terus lagi untuk kualitas motor ini, untuk bagian shocknya sendiri ya, itu juga tergantung dari drivernya sendiri sih. Kadang ada yang bilang keras banget, ada yang tidak. Ya menurut saya kalau sendirian memang hal yang wajar kalau motor ini memang keras di bagian shocknya. Cuman kalau kalian bisa berboncengan atau berdua itu ya empuk juga sih. Maksudnya memang menurut saya sendiri itu nggak masalah, karena memang kalau sendiri kan bebannya pasti berkurang atau tidak beban yang berlebihan daripada yang berdua. Kalau berdua kan otomatis 2 kali ya bebannya kalau ada 2 orang. Untuk bagian shock sendiri dan lain sebagainya ya masih aman-aman saja. Untuk saat ini hal-hal yang lain yang terlalu parah menurut saya belum ada ya teman-teman untuk motor ini. Ini saya review jujur ya, apa yang ada di pikiran saya, perasaan saya selama menggunakan motor ini real jujur, nggak ada yang opini ya. Jadi ini real biar teman-teman itu tahu menggunakan motor ini bagaimana sih kenyamanannya, terus harganya, terus cara perawatannya itu bagaimana sih. Itu nggak perlu ribet-ribet lagi ya, maksudnya nggak perlu pusingin mikirin motor ini harus diapain biar bagus dan biar awet. Menurut saya kalau teman-teman itu sesuai dengan prosedur yang sesuai dengan arahan dari pabriknya ya semoga atau insya Allah motor ini akan aman saja ya.
Dari servisnya yang paling penting itu ya, itu harus rutin setiap 2000 atau 2500 ya, segera diganti ya teman-teman. Terus lagi untuk bensinnya sendiri kalau bisa ya pertamax, tapi kalau pertalit nggak masalah, cuman diusahakan jangan pertalit terus ya teman-teman, karena kan standarnya motor ini menggunakan bahan bakar pertamax, atau mungkin mau pertamax turbo juga lebih bagus karena pembakarannya pasti lebih bagus lagi. Nah, untuk hal-hal yang lainnya tentang penggunaan keyless, tentang penggunaan yang lainnya, silahkan teman-teman bisa cek di video sebelumnya. Saya sudah memberikan beberapa tutorial ya. Sekali lagi silahkan cek di playlist saya dan klik di motovlog, itu sudah saya kasih tutorialnya semua ya. Untuk kendalanya belum ada sama sekali kecuali yang tensior tadi itu memang dulu mengalami yang bunyi cangkrik. Untuk tarikannya masih enak ya, terus responnya juga masih aman. Ini belum pernah servis injeksi ya, katanya kan kalau servis injeksi itu harganya sendiri, cuman ini belum pernah sih. Mungkin ya nanti ya, kira-kira di 2 tahunan mungkin bisa cek injeksi. Nah, itu saja untuk tentang unek-unek saya tentang riwayat perjalanan selama 17 bulan ini untuk NMAX 155 saya ini. Dari harganya, dari versi motornya ini, terus penggunaannya juga sudah ada. Dari segi kenyamanannya ya, itu menurut saya enak sekali. Ini sering saya pakai touring ya, dan juga saya itu lebih suka memakai motor kayak gini ya, atau sering suka bermotoran. Enak karena nyaman, apalagi dengan bagasi joknya yang besar, bisa membuat atau membawa barang yang lebih banyak. Nah, itu saja ya teman-teman untuk video kali ini. Semoga bisa menjadi inspirasi kalian atau wawasan kalian tentang motor NMAX 155 yang sudah menginjak 17 bulan. Semoga kalian yang ingin meminang segera meminang, yang sudah mempunyai motor semoga diberikan keselamatan terus, dan semoga NMAX-nya tidak mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Sekian dari Asal Motovlog, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.